diangkat atau ditarik dari air? Diangkat dari sungai. Diangkat dari tanah. Ayahnya bernama Amram, kemudian ibunya Yokebed. Nama orang tua, bapaknya nggak tahu, mamanya Yohebed. Nggak tahu. Pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, di mana Musa sendiri memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Musa dikenal sebagai pemimpin yang berat lidah atau kurang pandai berbicara, sehingga dia dibantu oleh saudaranya yaitu Harun. Namun meskipun demikian, Tuhan tetap memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel, dan Musa juga menjalankan perintah-perintah Tuhan. Salah satunya adalah berani untuk menghadap ke Firaun walaupun awalnya dia sempat merasa ragu. Sosok Musa itu orang yang baik, rajin menabung, taat, dan sebagainya. Dari tokoh Alkitab. Waktu itu kondisinya bangsa Israel sedang bersungut-sungut karena tidak bisa minum air. Nah, di situ Musa meminta petunjuk kepada Tuhan, dan seperti biasa Tuhan memberikan petunjuk. Namun sayangnya Musa tidak menjalankan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Tuhan, sehingga hal tersebut dipandang Tuhan sebagai suatu bentuk ketidakhormatan Musa terhadap kekudusan Allah dan juga ketidakpercayaan Musa kepada Allah. Ini sepertinya karena Musa itu ada melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Ya, begitu kira-kira. Nggak tahu baca Alkitab sendiri Jaya. Halo, shalom semua sahabat Yotin. Ya, perkenalkan teman-teman Yotin, nama saya Hendra. Saya salah satu jemaat JSRI di Persekutuan Pemuda. Nah, di hari ini saya akan membacakan mengenai fakta-fakta mengenai Musa. Nah, fakta yang pertama, arti nama Musa yaitu diangkat dari air. Ya, jadi teman-teman tahu ya, nama Musa itu artinya diangkat dari air. Nah, yang kedua, kisah hidup Musa dimulai ketika ia, tanda kutip, dibuang oleh orang tuanya karena pada saat itu Raja Mesir tidak ingin bangsa Israel bertambah banyak jumlahnya di Mesir. Nah, sehingga setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Nah, jadi orang tuanya itu membuang Musa dalam tanda kutip itu karena sayang pada Musa supaya tidak dibunuh ya oleh Raja Mesir, begitu maksudnya. Nah, yang ketiga, fase hidupnya terdiri dari 3 bagian ya. Fase hidup Musa terdiri dari 3 bagian, yaitu dihitung dari umurnya ya teman-teman ya. 0 sampai 40 tahun Musa itu menjadi bangsawan Mesir ya. Kemudian 40 sampai dengan 80 tahun Musa menjadi penggembala domba di Midian. Nah, kemudian 80 sampai 120 tahun Musa memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Nah, teman-teman sahabat Yotin, nah, sampai umur teman-teman sahabat Yotin sampai saat ini, apa yang sudah teman-teman lakukan? Nah, kalau teman-teman sudah melakukan apa, boleh komen di bawah ya. Nah, kemudian yang keempat, Musa pernah menolak panggilan Tuhan dengan alasan berat mulut dan berat lidah. Nah, itu ada di ayat Alkitab di Keluaran pasal 4 ayat 10. Teman-teman boleh baca di sana. Itulah sebabnya Harun dijadikan pendamping bagi Musa. Nah, jadi Harun itu menjadi asisten Musa, jadi ahli bicara seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ya, itu maksud dari Tuhan yaitu supaya kita manusia ya, teman-teman sahabat Yotin, saya juga itu diberi talenta oleh Tuhan ya. Tinggal kita ya sebagai manusia mengembangkannya ya. Jadi talenta kita itu harus kita pakai dengan sebaik-baiknya seperti itu. Nah, yang kelima, Musa tidak diperbolehkan masuk ke dalam tanah perjanjian ya, yaitu Kanaan, karena ia tidak mengikuti perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini ada pesan ya.
dari Tuhan langsung ke Musa ya. Jadi kalau kita mau sampai ke tanah perjanjian, kita harus sungguh-sungguh mentaati semua perintah Tuhan. Nah, bagi teman-teman yang sering melanggar perintah Tuhan, nah sudah boleh banyak bertobat seperti saya juga ya, banyak melanggar ya. Kedepannya akan secepatnya bertobat ya. Nah, oke ya. Yang keenam, Musa memimpin lebih dari 600.000 orang laki-laki ketika keluar dari tanah Mesir. Nah, jumlah ini belum ditambahkan dengan anak-anak dan perempuan. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau digabungkan semuanya itu diperkirakan Musa itu hampir membawa lebih dari 2 juta orang keluar dari tanah Mesir. Ya, teman-teman bayangkan. Seorang Musa bisa membawa 2 juta orang, itu sangat dahsyat sekali ya. Berarti itu semua sudah direncanakan oleh Tuhan dan semua sudah dipimpin oleh Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Allah memimpin Musa untuk menyampaikan 10 tulah ke Raja Mesir. Nah, 10 tulah ya. Hal ini menunjukkan kebesaran Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, teman-teman sahabat Yoti pasti tahu ya, 10 tulah itu apa aja. Nah, kalau yang tahu boleh komen di bawah. Ya, komen apa-apa tulah yang Tuhan berikan ke bangsa Mesir. Oke, ya, teman-teman sahabat Yotin, berikut itu yang saya sampaikan fakta mengenai Musa. Terima kasih. Oke, teman-teman Yotin, ya, saya sudah membacakan 7 fakta mengenai Musa. Nah, jadi sekarang saya akan langsung meminta klarifikasi dari Guru Injil Suryanto. Nah, jadi Guru Injil Suryanto akan memberikan klarifikasi langsung ya. Jadi sahabat Yotin yang kemana-mana, silakan dengarkan klarifikasi dari Guru Injil Suryanto. Dipersilakan. Pertanyaan pertama, bagaimana menjelaskan awal kisah hidup Musa dari lahir hingga terpanggil Tuhan? Kisah hidup Musa ya. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu sangat jelas sekali ya kisah hidup Musa ya. Tercatat bahwa dia seorang Ibrani ya, seorang Israel dari keturunan berasal dari suku Lewi ya. Ayahnya kita tahu jelas sekali di Alkitab, namanya Amram ya, Amram, dan ibunya bernama Yokebed. Nah, Musa memiliki 2 kakak kandung ya, satunya bernama Harun dan yang kedua itu Miriam. Nah, Musa ini pada waktu Yokebed ya, ibunya melahirkan Musa, di saat itu mereka hidup pada zaman di mana Israel ini diperbudak oleh bangsa Mesir ya, dan Musa sendiri itu memang lahir di Mesir ya pada waktu itu ya. Jadi pada saat itu Raja Mesir ya, Firaun yang pertama itu ya, memang pada waktu pemerintahannya memerintahkan kepada bidan-bidan yang pada saat itu yang saat menolong perempuan Ibrani pada saat bersalin, dikatakan di situ ya, untuk di situ membunuh bayi yang baru lahir jika itu anak laki-laki ya. Jadi di dalam Alkitab juga mencatat di situ dengan jelas ya. Nah, dalam kisah ini ibunya Yokebed mendengar ya tentang hal ini, tentang perintah ini. Yokebed pun menyembunyikan Musa ya selama 3 bulan lamanya, hingga pada akhirnya ya, demi menyelamatkan Musa, ibunya itu mengambil dan memasukkan Musa dalam peti pandan ya. Di dalam peti pandan, dipakalnya atau ditutup di situ dengan gala-gala ya. Gala-gala ini semacam damar gitulah ya, atau getah keras kalau kita lihat artinya. Untuk apa? Saat peti pandan itu dihanyutkan, itu tidak masuk air gitu ya. Itu juga yang tercatat kepada firman Tuhan dalam Alkitab melalui Batra Nuh. Di situ juga ada bicara tentang pakal ya. Nah, itu dilakukan oleh Yokebed ya, sehingga bayi itu diletakkan di peti pandan itu dan ditaruhnya dan
hanyutkan di tepi teberau Sungai Nil. Nah, ini kisah Musa di mana tidak lama dari itu ya, Musa ada di dalam bayi itu dihanyutkan di Sungai Nil, di tepi Sungai Nil. Nah, pada waktu itu putri Firaun ya tidak lama kemudian pergi ke sungai ya bersama dayang-dayangnya untuk mandi ya, untuk mandi, dan dilihatnya di situ ada sebuah peti di sungai. Nah, putri Firaun menyuruh dayang-dayangnya itu untuk mengambil peti itu ya, lalu diambilnya, lalu peti itu dibukanya, dilihatnya ada bayi laki-laki di dalamnya, dan saat itu sedang menangis ya. Dia katakan ini bayi seorang Ibrani ya. Dari situ Alkitab mencatat bahwa kakaknya itu melihat dari jauh bersembunyi ya tentang keadaan pada waktu itu ya. Kakaknya itu Miriam. Nah, ini kisah tentang Musa, kok secara detail ya seperti itu ya. Nah, saat itu Miriam keluar dari persembunyiannya, dia itu langsung datangin kepada putri Firaun. Karena putri Firaun ingin bahwa dicarikan seorang yang bisa menyusui anak ini. Ya, dia seorang Ibrani, dan Miriam memberikan kepada putri Firaun bahwa dia akan mencarikan. Ternyata dia menemukan seorang yang menyusui Musa, bayi ini adalah ibunya sendiri, yaitu Yokebed. Ya, sampai Musa dewasa di dalam pemeliharaan, di dalam penjagaan Yokebed, ibunya sendiri, dan setelah itu dia dibawa kembali kepada putri Firaun, dan di situ putri Firaun mengangkatnya menjadi anak ya. Jadi dikatakan Musa itu adalah seorang bangsawan Mesir ya di masa itu ya, sampai akhirnya Firaun untuk raja Mesir yang pertama itu mati ya. Dari situlah bahwa Musa itu dibesarkan di sana ya. Dari ketika Musa dewasa, dia rindu, dia ingin melihat keadaan di luar. Saat dia melihat keadaan di luar ya, dia melihat seorang Ibrani itu ada seorang Ibrani yang saat itu sedang berselisih ya dengan seorang Mesir. Dikatakan seorang Mesir itu, Musa melihat dia memukul dia, seorang Ibrani, lalu dibunuhnya orang Mesir itu, dan ia larikan diri dari Firaun. Nah, ini kejadian yang dilakukan oleh Musa karena melihat saudaranya atau sebangsanya itu telah dipukul ya, telah dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu Firaun ingin membunuh Musa lah. Musa lari sampai ke tanah Midian. Nah, seperti itu ya. Dan di tanah Midian ya, di situ ada seorang imam Yitro ya. Dari situlah Musa tinggal dan memiliki istri yang bernama Zipora ya di dalam kehidupan Musa, dan dia melahirkan dua orang anak ya. Anak yang pertama ya Gersom, dan yang Eleazar. Disitulah kehidupan selama di Midian selama 40 tahun Musa berada di situ ya. Musa menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro, atau di situ juga Alkitab mencatat yang bernama Rehuel ya. Jadi di situ. Mungkin ini penjelasan ya sedikit lah ya dalam kisah Musa ya, kehidupan dia, dan sampai kepada kematiannya ya. Kita juga bisa melihat sampai di dalam kitab Ulangan
Karena Musa sendiri kalau menjadi catatan sejarah dia menulis 5 kitab Taurat, ya, dari Kejadian sampai Ulangan, ya seperti itu. Nah mungkin itu saja untuk kisah hidup Musa. Pertanyaan kedua, awalnya Musa menolak panggilan Tuhan. Bagaimana akhirnya Musa bisa melayani bangsa Israel yang terkenal keras tengkuknya? Ya, Musa menolak panggilan Tuhan, ya, dan bagaimana Musa akhirnya memimpin bangsa Israel, ya kan? Yang kita tahu itu bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, ya kan? Nah, ada beberapa alasan, ya, Musa menolak panggilan ini. Di dalam Keluaran ini tercatat di pasal 2 ayat yang ke-14 bahwa dia merasa ya pernah ditolak, gitu ya, ditolak oleh bangsanya sendiri. Artinya ada pemikiran yang seperti itu menjadi alasan. Oh, bangsanya sendiri aja tidak menerima dia, gitu ya. Saat dia melihat kedua orang Ibrani yang sedang berselisih, ya kan? Ya, siapa kamu? Ya, kamu bukan pemimpin, kamu bukan hakim atas kami kok, ya kan? Seperti itu. Nah, itu yang tercatat di situ. Yang kedua bukan lah, Musa juga di situ pada saat dia itu diketahui membunuh, ya, lalu Musa itu melarikan diri kan dari Firaun. Nah, itu tercatat dalam Keluaran 2:50, ya. Bagian lain mengapa Musa menolak? Mungkin Musa itu juga merasa tidak percaya diri lah. Dia minder, ya, karena dia begitu lama hidup di dalam penggembalaan, menjaga ternak, kawanan kambing domba di situ, ya. Ya, itu yang menjadi mungkin tidak percayaan diri dia, ya, tidak ada di situ, tidak merasa yakin bahwa Allah memanggil dia, mengutus dia untuk orang Israel, mengeluarkan orang Israel, memimpin orang Israel, dan dia merasa tidak bisa di situ. Dia belum mantap seperti itu, ya. Jadi ini menjadi salah satu penolakan panggilan Tuhan terhadap Musa. Nah, dalam hal lain lagi, mengapa pada akhirnya dia bisa melayani Tuhan, memimpin bangsa Israel, ya, pada akhirnya memimpin bangsa Israel yang keras tegar tengkuk, ya. Nah, memang ada alasan-alasan yang Alkitab catat bahwa mereka itu Musa dengan Tuhan itu seperti berargumen lah, ya kan? Nah, ada alasan-alasan dikatakan di situ Musa banyak bertanya, dia nggak mampu, nggak bisa, ya, nggak pandai bicara, nggak bisa memimpin, ya. Kenapa tunjuk saya, ya kan? Tapi dari semua yang tercatat di dalam Alkitab Keluaran, ya, dari pasal yang ke-2, ke-3, ke-4 di situ, ya. Nah, alasan-alasan itu disampaikan, tapi Tuhan begitu sabar, ya, begitu panjang sabarnya, ia meladeni istilahnya, ya, penolakan Musa dan menjawab satu persatu alasan yang diberikan oleh Musa pada waktu itu. Jadi alasan yang salah satu, Allah berjanji akan menyertai Musa, ya, ia akan menyertai dia karena dia mengatakan aku adalah aku, dia adalah Allah yang kekal. Kok tidak percaya, gitu kan? Nah, sampai pada akhirnya di dalam Keluaran ke-4 pasal 4 ayat 1 sampai 17, di situ pun banyak alasan, banyak pertanyaan, tapi dengan panjang sabarnya Allah menjawab itu semua, ya. Dan melihat keadaan Musa yang seperti itu, ya, Allah juga memberikan Harun abangnya untuk menjadi penyampai, ya, untuk berbicara kepada Musa yang nantinya akan menghadap Firaun. Jadi ada teman lah istilahnya, ya, abangnya sendiri yang bernama Harun di situ. Nah, mungkin ini kisah di mana awalnya Musa menolak
panggilan Tuhan, tetapi oleh karena Tuhan begitu panjang sabar untuk sungguh ingin memilih seorang hambanya yang akan diutusnya, yang akan dipilihnya, yaitu tetap Musa. Ya, dengan berbagai cara pun Musa yang terpanggil untuk melakukan pekerjaan yang besar ini. Nah, seperti itulah yang bisa kita pahami. Pertanyaan ketiga, Musa pada akhirnya tidak boleh memasuki tanah perjanjian, padahal ia sudah setia melayani Tuhan. Mengapa bukan Musa yang pada akhirnya memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian? Ya, Musa pada saat itu tidak memimpin, ya, tidak membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Di Alkitab catat jelas bahwa karena Musa tidak tunduk, tidak taat kepada Allah, ya, tidak tunduk dan tidak taat akan perintah Allah itu di mana? Ya kan, kita lihat bahwa pada saat Musa dan Harun, ya, memimpin bangsa Israel di padang gurun, pada saat itu mereka kehausan dan mereka ingin meminta air. Di saat itulah mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun untuk memberi mereka air. Lalu apa yang menjadi sungut-sungut atau permintaan dari bangsa Israel, Musa dan Harun memberitahukan kepada Tuhan, ya, akan apa yang terjadi pada kehidupan bangsa Israel di padang gurun di saat itu. Ya, lalu Tuhan berbicara kepada Musa untuk memerintahkan kepada Musa, berbicaralah, nunjuklah kepada bukit batu itu, ya, agar mengeluarkan air. Nah, ini satu perintah Tuhan. Ini Tuhan yang perintahkan kepada Musa. Nah, mengapa sampai terjadi hal yang demikian menyebabkan Musa tidak memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan? Nah, karena apa yang menjadi perintah Tuhan kepada Musa tidak ditaati Musa, ya, tidak tunduk kepada Tuhan Musa ini, ya. Musa malahan dia memukul, ya, bukit batu itu, ya, saking jengkelnya mungkin dengan bangsa Israel, dia memukul, ya, bukit batu itu. Yang Tuhan suruh hanya menunjuk kepada bukit batu, tapi dia memukul 2 kali, ya, bukit batu itu, ya. Nah, hal ini bisa kita tahu bahwa Musa tidak mentaati perintah Tuhan, sehingga Tuhan murka kepada Musa, ya, untuk ini, tidak menghormati Tuhan, ya, tidak percaya kepada Tuhan yang telah menyuruhnya untuk melakukan perbuatan bagi orang Israel. Nah, itu yang menjadi jawaban mengapa dia tidak memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Mungkin itu seperti itu. Pertanyaan keempat, apa teladan yang bisa kita pelajari dari tokoh Musa ini? Baik, teladanan yang kita bisa, ya, pelajari, ya, kita dapatkan melalui Musa itu banyak sekali, ya, teladan yang dia berikan, ya, kalau kita benar-benar mempelajarinya. Tapi salah satu yang kita harus tahu, yaitu tercatat di dalam firman Tuhan, ya, itu di dalam Bilangan 12 ayat 3, ya. Di situ Musa memiliki sikap yang lemah lembut, gitu, ya. Itu satu keteladanan yang harus dimiliki kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kita juga harus memiliki sikap yang seperti Musa, ya, sikap lemah lembut. Ini juga sifat karakternya Kristus, ya, sebagai Tuhan kita, ya. Sifat yang lemah lembut
Ya, Musa pada saat itu memimpin bangsa Israel, walaupun yang suka bersungut-sungut, bangsa Israel yang tegar tengkuk, ya. Tapi Musa tetap menghadapinya dengan lemah lembut, ya kan? Musa tunduk kepada Allah, ya kita melihat kepada keadaan atau kehidupan Musa lah, yang mengandalkan dia mau mendengarkan Tuhan dalam segala hal, ya, walaupun dia tidak masuk ke tanah perjanjian di situ. Nah, yang lain dalam keteladanan Musa itu, Musa juga dicatat di Bilangan 12 ayat 7. Musa itu dikatakan seorang yang setia, ya, seorang yang setia dalam segenap umat Israel. Dia itu menjadi seorang hamba yang setia. Nah, kita orang Kristen juga harus setia. Setia dalam hal apa? Setia untuk mengikut Kristus. Seperti halnya Musa setia kepada Allah, ya kan? Ya, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Setia kepada Allah untuk memimpin sampai ia mati, gitu ya. Sampai ia mati di umur 120 tahun. Walaupun dia masih kuat, dia masih eksis lah istilahnya, ya. Tapi inilah kesetiaan yang Musa miliki. Nah, ini salah satu juga sifat karakter Kristus yang memiliki sifat setia, taat. Ya, bahwa Kristus taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, itu yang dilakukan. Nah, orang Kristen harus memiliki sikap yang seperti itu, taat, setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya. Nah, selanjutnya Musa memiliki kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Ia tidak bermegah, tidak merasa iri, ya, tidak merasa dirinya ini begitu penting karena dia itu dipilih menjadi seorang pemimpin, ya, diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar, umat Israel, yang walaupun dia merasa tidak layak, gitu ya. Tapi itulah, kalau dia itu memiliki potensi, ya, bahwa Musa ini tetap dia memiliki kerendahan hati. Nah, seperti halnya orang Kristen juga, kita juga harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati ini bukan merasa kita ini nggak bisa, gitu ya. Tapi kerendahan hati ini kita merasa kita ini bisa, kita ini mampu oleh karena kemurahan Tuhan, ya, oleh karena kasih Tuhan, ya, sehingga kita ini boleh melayani Tuhan, nama Tuhan. Nah, mungkin itu beberapa hal keteladanan yang bisa kita dapati di dalam kehidupan Musa. Masih banyak lagi kalau kita mau menggali atau melihat di Alkitab. Mungkin itu saja. Oke, sahabat Yotin, sudah disampaikan klarifikasi langsung oleh Guru Injil Suryanto, dan tidak lupa kita mengucapkan banyak terima kasih pada Guru Injil Suryanto karena sudah memberikan kita informasi mengenai fakta-fakta dari Musa. Oke, teman-teman Yotin, waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba waktunya, yaitu waktunya kuis berhadiah dari Yotin Gereja Santapan Rohani Indonesia. Nah, teman-teman, saya akan membacakan pertanyaan, ya. Pertanyaannya nanti teman-teman yang bisa jawab akan mendapatkan hadiah. Jawabnya di kolom komentar. Nah, begitu pertanyaannya akan saya bacakan sekarang, ya. Tapi sebelumnya teman-teman harus ketik kuis 12, ya. QUIZ 12 spasi jawaban teman-teman. Nah, itu baru dihitung sah kalau benar, ya. Oke, pertanyaannya seperti ini. Apa alasan Musa menolak panggilan Tuhan? Nah, saya akan ulangi sekali lagi. Apa alasan Musa menolak panggilan Tuhan? Nah, bagi teman-teman Yotin yang tahu boleh langsung jawab di kolom komentar, dan teman-teman tim Yotin akan langsung mengevaluasi siapa pemenangnya. Terima kasih. Oke, teman-teman sahabat Yotin, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Nah, pasti sahabat Yotin sudah mendapatkan banyak tambahan wawasan mengenai fakta mengenai Musa. Nah, jadi teman-teman Yotin, terima kasih bagi yang sudah menonton acara
Yotin hari ini ya teman-teman semua. Jangan lupa ikuti selalu acara Yotin setiap minggu, dan jangan lupa teman-teman untuk like video ini dan juga komen ya. Bagi yang mau ikut kuis boleh komen, dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe aja teman-teman dan keluarganya untuk subscribe YouTube Yotin ya, supaya YouTube Yotin ini semakin maju, semakin ke depan, dan bisa memberikan informasi-informasi rohani lagi ke depannya. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk follow IG, Instagram dari Gereja Santapan Rohani Indonesia. Jadi sampai jumpa teman-teman dengan saya Hendra dan tim Yotin semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.